Rasulullah SAW bersabda, doa yang paling disukai Allah di dalam bulan Ramadan ini adalah Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wahai Allah, sungguh engkau maha pemaaf dan engkau menyukai, mencintai orang-orang yang meminta maaf. Maka Allah, maafkanlah kami. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, mari kita bersungguh-sungguh dalam menjemput malam Lailatul Qadar malam ini. Mudah-mudahan semoga juga dimudahkan oleh Allah. Mari kita jemput saja Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin, amin, amin. Amin, alhamdulillah Ustadz. Ustadz, ini ada pertanyaan sahabat yang urgent saya majukan dibandingkan teman-teman sahabat yang lain, karena saya pikir cukup penting. Jadi sahabat kita ini telah melakukan suatu kesalahan yang mungkin fatal ya. Namun sahabat kita ini sudah bertobat. Cuma masyarakat di sekitarnya belum bisa menerima sehingga dia menjadi tidak punya teman dan hanya bercerita kepada Allah. Bahkan mereka masih suka menghina ataupun memfitnah bahkan. Dan juga kalaupun sahabat kita ini sholat 5 waktu di masjid itu dianggap sebuah pencitraan ataupun riya. Subhanallah. Jadi sahabat kita ini bingung Ustadz dan mohon pencerahan pada Ustadz. Nah, ini kita ada di dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Kalau kita boleh ambil, ada dua angle ya. Angle pertama dulu. Angle pertama dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika Ibnu Katsir menjelaskan tafsir dari Al-Baqarah ayat 286. Oke. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wahai Allah, maafkan kami, ampuni kami, rahmati kami. Nah, Ibnu Katsir memberikan penjelasan perbedaan antara wa'fu anna dan waghfir lana, kemudian baru diikuti dengan warhamna. Ibnu Katsir mengatakan wa'fu anna ini adalah ketika kita meminta ampun kepada Allah sehingga Allah menghapus dosa-dosa kita, menerima taubat kita, kemudian Allah menghapus dosa-dosa kita. Nah, inilah tadi kalau di pembukaan kita sebutkan Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini jadi Allah terima taubat kita, kemudian Allah hapuskan dosa-dosa kita. Nah, tapi Ibnu Katsir menjelaskan lebih lanjut, taubat yang terima Allah itu, dosa yang dihapus Allah itu, masih ada satu lagi, yaitu yang berurusan dengan manusia, dengan hamba-hambanya Allah. Benar gak? Sehingga kita juga minta selain taubat kita diterima, diampuni dosa-dosa kita, dihapus dosa-dosa kita, kita juga minta Allah menutup aib kita. Nah, ini waghfir lana, wa'fu anna, waghfir lana. Nah, ini waghfir lana ini bukan sekedar kita minta yang pertama wa'fu anna, dosa-dosa kita dihapus, dihilangkan oleh Allah, terima taubatnya, tapi juga kita minta Allah menutup aib kita. Oke? Baru kemudian kita sebut warhamna, wahai Allah, sayangi kami, kasih kami, agar kami tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa lainnya. Nah, kita kasih contoh ya, biar lebih jelas lagi. Misalnya ada dua orang yang berzina, oke? Tentu zina dosa, benar nggak? Ada dua orang berzina. Kemudian dua-duanya bertobat. Nah, Allah terima taubatnya, Allah ampuni dosanya. Selesai urusannya sama Allah. Tapi sama manusia kan belum selesai. Ya kan? Kedua orang ini walaupun dia sudah bertobat dari perbuatan dosanya itu, tapi mereka masih khawatir. Jangan-jangan nanti terbuka aibnya, diketahui orang dosanya. Sehingga inilah masuk wa'fir lana. Kita minta yang kedua, Allah, kami udah tobat. Kami udah minta maaf, ampun. Bukan aja minta kita diterima tobatnya, diampuni dosa-dosanya, tapi kita juga minta Allah menutup aib kita itu supaya tidak kita dipermalukan oleh orang-orang lain. Dan kita juga minta yang ketiga, warhamna,
yaitu kita minta disayangi, dikasihi oleh Allah, sehingga kita berada dalam lingkupan kasih sayangnya Allah. Jadi kalau kita lihat dari satu sisi ini, tentu Allah sudah berulang kali mengatakan dalam Al-Quran, bahkan ada hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, waktu itu kan ditanya sama seorang sahabat, bagaimana Rasul kalau kita buat dosa kemudian kita tobat? Allah terima tobatnya, Allah ampuni dosanya. Bagaimana kalau dia lakukan lagi? Allah terima tobatnya, Allah ampuni dosanya. Bagaimana kalau dia lakukan lagi? Allah terima tobatnya, Allah ampuni dosanya. Sampai kapan Rasul? Kata sahabat itu. Sampai orang itu bosan melakukan dosa tersebut. Oke? Jadi kalau untuk urusan tobat, beres, selesai. Kita minta maaf sama Allah dan kita minta ditutupi aib kita. Kemudian kita minta kasih sayangnya Allah. Oke? Nah, kalau kita lihat dari sisi yang kedua sekarang, ini ada ancaman bagi orang yang mempermalukan saudaranya terhadap dosa-dosa yang telah dilakukannya, yang sudah ditaubatinya. Rasulullah SAW mengatakan, ini hadis qudsi, siapa-siapa yang mempermalukan saudaranya atas dosa yang telah ditaubatinya, maka tidaklah dia akan meninggal dunia kecuali dia melakukan dosa yang setara. Gelo enggak? Ini ancaman bagi orang yang mau bongkar-bongkar lagi sesuatu dosa yang sudah ditaubatinya. Kita juga pernah cerita waktu itu zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi Amirul Mukminin. Ada seorang wanita yang salah gaul di daerah Yaman, tinggal di daerah Yaman, sehingga karena dia salah gaul, akhirnya dia diperkosa oleh 4 orang laki-laki. Sehingga wanita itu ketika dia sadar dirinya, menyadari keadaannya, dia perkosa 4 orang laki-laki itu, maka wanita ini berusaha untuk membunuh dirinya karena dia malu. Untung aja saudara laki-lakinya mengetahui tersebut sehingga adik perempuannya ini dapat diselamatkan dari peristiwa bunuh diri tersebut. Adanya ini kemudian taubat. Nah, ini masuk kita wa'fu anna. Kita minta taubat sama Allah. Allah terima taubatnya. Waghfir lana. Kita minta tutup aibnya oleh Allah, benar ya? Maka wanita ini dia hijrah. Dia nggak enak di situ, hidupnya udah nggak enak. Dia hijrah ke Madinah. Madinah hidup sebagai orang baik-baik. Sehingga salah seorang sahabat waktu itu naksir dan mau menikah dengan wanita tersebut. Maka datanglah saudara-saudara lakinya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, Amirul Mukminin, ini bagaimana keadaannya ini, benar ya? Apakah aku harus ceritakan pada calon suaminya bahwa keadaan adik kami ketika dulu pernah diperkosa oleh 4 orang itu dan mau bunuh diri segala? Atau bagaimana ini? Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, celaka kalian, celaka kalian, celaka kalian kalau kalian beritakan hal ini pada siapapun. Ini maksudnya waghfir lana. Nah, itu kan ditutup aibnya oleh Allah. Udah. Warhamna. Nah, ini Allah juga mengatakan dalam hadis lain, apabila suatu dosa telah kita tobati, maka Allah akan tutup aibnya, kecuali kalau orang itu melakukan lagi dosa tersebut. Maka karena kasih sayangnya Allah, agar dia tidak terjerumus lebih jauh lagi, maka Allah buka aibnya, supaya orang itu berhenti melakukan dosa tersebut. Oke? Sehingga ini peringatan keras bagi orang-orang yang mau membuka-buka aib orang untuk suatu dosa yang telah ditaubatinya. Bahkan di dalam hadis, dalam ajaran tasawuf disebutkan, orang-orang yang memandang rendah seorang pendosa, maka orang tersebut lebih rendah derajatnya daripada pendosa itu sendiri. Sekarang, bab 3. Bagaimana dengan keadaan kita sendiri? Kita merasa nggak enak. Karena orang-orang rasanya mandang kita kayak apa segala macam. Benar ya? Ini lain lagi. Hadis, riwayat sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu, setiap bayi yang lahir itu, lahir dalam kondisi fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah itu maknanya nggak bawa dosa, nggak punya dosa, nggak bawa amal, nggak punya amal. Dan satu lagi yang paling penting, fitrah itu artinya yang dia bawa ketika lahir itu bukan dosa, bukan amal, tapi yang dia bawa ketika lahir itu adalah iman, la ilaha illallah. Karena waktu kita dulu belum ada jasad, belum ada nyawa, cuman ada ruh doang, dikumpulin sama Allah rame-rame di alam ruh, kemudian Allah bertanya kepada kita semua, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Kata Allah,
Maka kita semua kompak mengatakan, qalu bala syahidna. Benar, engkau adalah Tuhan kami. Jadi bayi yang baru lahir itu nggak punya dosa, nggak bawa amal, cuman bawa satu aja, yaitu keyakinan tentang la ilaha illallah. Benar ya? Nah, sekarang kita kaitkan dengan bab 2 tadi, benar ya? Ketika kita udah taubat kepada Allah, kita minta ampun sama Allah, benar-benar minta ampun, nggak mau lakuin lagi. Kita minta waghfir lana, warhamna, kasih sayangnya Allah. Oke. Kemudian ada orang ngomong-ngomongin kita posisi berarti udah bersih dong. Dosa-dosa udah gugur dong, udah diampunin Allah, ditutupin sama Allah segala macam. Tapi orang-orang mana kayak kita? Nah, ini ingat. Berarti sama juga kita tenang aja kayak bayi. Bayi itu orang mau komentar apa juga dia nggak peduli, bener ya? Bener nggak? Kalau bayi itu ente mau bilang apa juga dah, terserah mau bilang apa juga. Bayinya tenang aja. Begitu juga dengan kita tenang aja. Orang mau ngomong apa terserah kita. Karena yang buat dosa kita, ya udah minta ampun sama Allah, tempat minta ampun sama Allah, udah selesai. Nah, jadi orang mau ngomong apa juga tentang kita, udah hidup jalanin terus saja. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna hasanat yuzhibna sayyiat. Sungguh perbuatan baik kita itu akan menutupi perbuatan buruk kita tersebut. Bahkan dalam ayat Quran disebutkan, orang-orang yang bertobat kepada Allah, maka Allah akan ganti keburukan-keburukan dalam dirinya dengan berbagai kebaikan-kebaikan. Jadi jalanin aja terus, orang-orang yang ngomong itulah nanti yang akan ditegur oleh Allah dengan caranya Allah sendiri. Bisa jadi ini banyak kesempatan lah ini dalam perjalanan hidup yang kita udah jalanin. Banyak orang yang memfitnah orang, menggibah orang, mempermalukan orang. Sebetulnya itu dilakukan untuk menutupi kekeliruan yang dia lakukan sendiri, benar ya? Karena bisa jadi pada saat itu kita yang buat dosa, kita udah tobat, benar ya? Nah, karena dia mempermalukan kita, tadi hadisnya kan, maka dia akan melakukan dosa yang setara. Ya. Jadi hidup itu muter, jangan merasa lebih suci daripada orang lain, tapi juga kita tidak boleh merasa paling buruk daripada orang lain kalau kita sudah tobat kepada Allah. Karena kalau kita udah tobat, kita udah balik lagi kepada fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Gitu, Fit. Baik, Alhamdulillah. Semoga jawaban ini dapat sedikit melegakan perasaan sahabat kita ini dan juga sahabat kita di Malaysia. Wah, mudah-mudahan ini walaupun berbeda persoalan, tapi mudah-mudahan bisa sedikitlah melegakan ya. Ustadz, tadi ada kata-kata fitnah, Ustadz. Dan kita tahu fitnah karena kita pastilah punya bukti, bukan kita yang melakukannya gitu kan. Boleh nggak Ustadz, kita bongkar itu fitnah, kita buka semua bukti-bukti dan mempermalukan orang yang fitnah kita? Kalau kita difitnah, kita cukup menjelaskan apa yang sebenarnya. Tinggal kita jelasin aja, itu tidak benar, kita bilang. Itu tidak benar, bukan begitu ceritanya, begitu. Kita juga tidak perlu mempermalukan orang lain. Setiap manusia itu di dalam dirinya ada ruh yang ditiupkan Allah ke dalam dirinya. Jadi sebetulnya di setiap diri manusia itu punya potensi untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang buruk. Oke? Di setiap manusia ini hati kecil kita tahu ini orang lagi ngefitnah, benar ya? Benar ya? Kita punya kemampuan itu untuk mengetahui siapa yang benar, siapa yang salah ketika orang lagi cekcok, masing-masing merasa paling benar. Nggak usah, biarin aja. Terserah di mata manusia kayak apa. Yang penting Allah telah menerima taubat kita. Kita telah meninggalkan dosa-dosa tersebut. Allah ganti keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan itu, dosa yang kita lakukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Inna hasanat yuzhibna sayyiat. Sungguh perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu akan menutup perbuatan-perbuatan jahat. Ada satu kisah diceritakan, ini adanya di kitab Duratun Nasihin. Nah, ini ada dari terjemahannya, baca sendiri dari Duratun Nasihin. Ada seorang penggali kubur, kerjaannya itu gali kubur, benar ya? Tapi dia ini punya, karena miskin hidupnya, itu orang-orang yang dikubur, itu kain kafannya diambil untuk dia jual lagi, benar ya? Sampai pada suatu saat, ada seorang wanita Ansor yang cantik, meninggal dunia. Waktu dia ambil kain kafannya, tiba-tiba syahwatnya naik. Sehingga dia setubuhi
itu mayit itu disetubuhi sama dia, gelok kayak itu saking ini lah namanya orang bisa khilaf, benar gak? Kemudian ketika dia telah menyetubuhi wanita mayit tersebut, ketika dia mau pergi, dalam kitab Duratun Nasihin itu disebutkan, maka si mayit ini mengatakan, begitu teganya engkau membiarkan aku menghadap Tuhanku dalam keadaan telanjang begini dan dalam keadaan junub setelah engkau setubuhi, kata dia, benar gak? Pada saat itulah kemudian penggali kubur ini merasa sangat bersalah. Maka dia mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lalu dia bilang, ya Umar, aku mau cerita. Kata dia, curhat sama Umar. Apa sih dosanya? Semua dimaafkan Allah. Dia pertama bilang, wahai Umar, apa hukumnya kalau orang yang berzina? Oh, Umar mengatakan, kalau yang berzina belum kawin maka hukumnya ini. Kalau yang berzina udah kawin maka hukumnya ini. Bagaimana kalau dia berzina dengan mayat? Kata laki-laki ini kepada Umar. Umar terperanjat. Dia nangis masuk masjid, Umar. Kok nggak kebayang kejahatan yang kayak gitu, nggak kebayang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masuk masjid, Rasulullah SAW nanya, kenapa kok bisa nangis begini Umar, ada apa? Ini ada orang, datanglah pemuda itu. Dia menghadap Rasulullah SAW, dia ceritakan, apa dosamu? Allah akan ampuni semuanya, kata Rasulullah SAW. Tapi dosa saya besar sekali. Lebih besar mana sama arasnya Allah, kata Rasulullah SAW. Lebih besar dosa aku, katanya. Wah, apa itu, kata Rasulullah SAW. Nah, diceritakanlah dosanya itu. Bahwa dia nyuriin kain kafan. Dan yang paling fatal adalah dia berzina, menyetubuhi mayit seorang wanita. Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu memang tempatmu yang pantas ya di neraka, katanya, benar gak? Maka laki-laki ini pergi. Dia ke gua, dia 40 hari, 40 malam, dia bertobat kepada Allah. Dia dia pokoknya makannya apa adanya, pokoknya dia mengasingkan diri untuk bertobat kepada Allah. Sampai kemudian Jibril turun, mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian Jibril bertanya, ya Rasulullah, kata Jibril kepada Rasulullah, ini ada pertanyaan dari Allah. Apakah engkau yang menciptakan makhluk? Bukan, aku adalah makhluk, Allah lah yang Maha Pencipta. Apakah engkau yang memberikan rezeki pada makhluk-makhluknya Allah? Rasul bilang, bukan, Allah lah yang memberi semua rezeki. Apakah engkau yang memberikan taubat untuk hamba? Bukan, katanya. Itu pemuda tadi sudah diterima taubatnya oleh Allah. Sekarang panggillah pemuda itu, sampaikan bahwa Allah telah menerima taubatnya. Maka dipanggil orang itu oleh Rasulullah SAW, dikatakan bahwa Allah telah menerima taubatnya. Maka pemuda itu kemudian merasa lega lagi hidupnya dan menjalani lagi hidupnya sebagaimana biasanya sebagai orang baik-baik. Nah, ini kita lihat bagaimana dosa yang kita buat itu menekan diri kita sendiri. Karena begitu kita buat dosa, sebetulnya itu ruh kita itu menjerit, menangis, menyesal terhadap apa yang dilakukan oleh nyawa dan jasad kita. Dan ketika kita, sebetulnya kan orang ini nggak boleh cerita siapa-siapa kan, benar nggak? Mestinya tobat gitu aja. Tapi nggak tahan kita kalau nggak ngomong itu nggak tahan. Nah, untungnya dia bicara kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kepada Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya bahkan taubatnya itu, penyesalannya itu dijawab langsung oleh Allah melalui Jibril. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada pemuda itu. Jadi buat teman-teman semua, kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam itu pendosa. Dan sebaik-baik pendosa adalah yang paling cepat taubatnya. Saya juga pendosa. Kita semua pendosa. Terserah kita mau kayak apa juga, taatnya, alimnya, imannya kuat kayak apa. Kita semua pendosa. Nggak ada orang yang nggak buat dosa. Okay. Bahkan Nabi Adam alaihissalam sekalipun, benar gak? Yang udah tinggal di sorga itu, benar gak? Larangannya sedikit. Benar gak? Nggak boleh deketin pohon. Tapi Nabi Adam melakukan itu. Sehingga Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusna wa ilam taghfir lana wa tarhamna wa lanakunanna minal khasirin. Nah, ini. Rasulullah SAW pun, Muhammad SAW, benar gak? Waktu beliau masih muda-muda itu, masih jadi pemuda, beliau waktu itu mau
nonton keramaian lah. Kalau sekarang pasar malam lah kira-kira, benar gak? Maka beliau udah datang ke situ sebelum pertunjukan mulai, ambil posisi yang strategis untuk nonton lah kira-kira begitu. Tapi Allah menyelamatkan Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang yang maksum, yang terjaga dari dosa. Dorongan nafsu memang ada untuk nonton pasar malam, benar gak? Tapi Allah menyelamatkan Rasulullah SAW sehingga Rasulullah SAW tertidur sepanjang malam. Waktu bangun-bangun pasar malamnya udah bubar, benar gak? Ingat kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Oke? Ini ada dalam Quran, bisa baca sendiri dalam Quran. Benar. Nabi Yusuf alaihissalam pun tertarik kepada wanita tersebut. Tapi kemudian Allah menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam dari perbuatan dosa tersebut. Jadi kita semua pendosa. Oke? Bahwa kita buat dosa, ya udah emang begitu. Kullu bani Adam khoto. Semua anak cucu Adam itu pendosa. Dan sebaik-baik pendosa adalah yang paling cepat taubatnya. Oleh karena itu, taubat kemudian segera ikuti dengan perbuatan baik. Karena innal hasanat yuzhibna sayyiat. Perbuatan baik yang kita lakukan setelah taubat kita itu akan menggantikan keburukan-keburukan yang sebelumnya kita lakukan. Gitu, Fit. Masya Allah, sebegitu banyak contoh-contoh dari Rasulullah yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.